Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, pagi hari ini hadir bersama kita Kepala Bidang Kewaspadaan Bapak Tri Kurnia beserta seluruh jajaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta yang selalu saya hormati, saya kagumi, Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta Pak Munir Arsyad beserta seluruh jajaran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati rekan-rekan FKDM Kota Administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang saya hormati dan saya banggakan Ketua FKDM Kecamatan Seprovinsi DKI Jakarta, Ibu dan Bapak undangan yang hadir pada siang hari ini, serta seluruh peserta rapat kerja FKDM Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Izinkan saya mengajak kita semua menundukkan kepala sejenak seraya berdoa bagi keluarga kita, rekan-rekan kita yang Sabtu lalu terjadi musibah di Malang, tepatnya di Stadion Kanjuruhan. Mari kita sejenak menundukkan kepala. Semoga almarhum dan almarhumah digolongkan sebagai mereka yang wafat dalam kriteria syahid dan bisa ditempatkan di surga dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi. Kalau tadi Bang Munir dalam sambutannya mengajak refreshing para pengurus FKDM provinsi, kota, kabupaten maupun ketua-tua FKDM kecamatan di Wisma Atlet Cimacan. Hari ini alhamdulillah naikkan dikit. Lantai 22 ini adalah ruang pertemuan tertinggi di kompleks Balai Kota. Ini dinamakan ruang 1000 wajah. Mengapa ruang 1000 wajah? Kalau kita berada dalam satu posisi, ini akan banyak sekali gambar yang bisa terlihat. Karena lantai 22 ini adalah ruang tertinggi dan kita bisa mendapatkan 1000 gambaran tentang kota Jakarta. Kalau tadi Pak Munir menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Gubernur di 5 tahun ini, Pak Anies Rashid Baswedan 2,5 tahun bersama Bapak Wakil Gubernur Bapak Ahmad Riza Patria pun nampak dari sini. Tetapi yang dikerjakan sebetulnya bukan hanya kerja pemerintah. Tapi Pak Gub selalu mewariskan kepada kita semua satu hal yang namanya kolaborasi, termasuk juga dengan FKDM. FKDM selalu berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teringat rapat kerja terakhir adalah di 2019. Ini adalah rapat kerjaan kedua secara formal. Tetapi rapat kerja ini rasanya setiap saat, setiap kita berinteraksi menjadi bagian dari rapat kerja. Mengapa? Setiap berinteraksi dengan FKDM selalu ada hal yang dibahas, selalu ada hal yang coba dicarikan solusinya bersama-sama.
terlebih saat penanganan pandemi COVID-19. Kita ingat bersama bahwa waktu itu pemerintah mendorong semua warganya untuk melakukan aktivitas dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan seluruhnya aktivitas di rumah. Kami di pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tetap harus masuk bekerja dari kantor, beraktivitas dari kantor. Tetapi di luar itu semua, kami mengapresiasi bahwa FKDM menjadi mitra kami untuk terus berada di lapangan. Benar tadi yang dikatakan Bang Munir, setiap wilayah Pak Gub ada pendamping. Pendampingnya bukan hanya jajaran kami di PAMO, di pemerintah provinsi, tapi juga ada FKDM. Angka 7, 9, 11, 15 dibandingkan dengan warga yang harus dilayani tentu tidak sebanding. Tetapi peran dan kiprahnya bagi kami di pemerintah Provinsi DKI Jakarta amat strategis dan vital. Ini betul-betul diapresiasi oleh Pak Gubernur, sehingga pada pagi hari ini pun beliau menyampaikan salam hangat untuk segenap pengurus FKDM baik di tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten maupun ketua-ketua kecamatan, atas semua kiprah, atas semua kontribusi dan kolaborasi yang sudah dikerjakan dan diberikan bagi seluruh warga Jakarta. Hari ini berkesempatan untuk membuka rapat kerja kedua. Kalau tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya tanpa rapat kerja pun hal-hal yang sifatnya strategis kita sudah kerjakan. Termasuk tadi yang disampaikan Bang Munir, kita melakukan revisi untuk masa kerja. Itu tanpa rapat kerja pun juga kita bisa kerjakan. Nah, kalau saya boleh berpesan pada pagi hari ini, rapat kerja kedua ini bisa diluaskan agenda materinya. Karena kalau kemarin kita beradaptasi dengan pandemi COVID-19, maka di 2 tahun ke depan kita akan melakukan konsolidasi kaitan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi. Pesta demokrasi serentak ini mungkin teman-teman FKDM pada periodisasi sekarang yang akan mengalaminya, karena kita belum tahu apakah nanti undang-undang pemilunya sebagai sebuah proses yang dinamis bisa jadi ada perubahan. Tetapi kita harus bersiap dan menyongsong, termasuk juga bagaimana kita mengkonsolidasikan dan menjaga keutuhan di masyarakat dalam rangka menyiapkan, menghadapi dan nantinya menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak. Ini harus mulai dicicil. Karenanya rapat kerja yang akan diselenggarakan menjadi hal yang substansial menurut kami. Kami juga bertitip kepada teman-teman Kesbang, ini ada baiknya bisa difasilitasi interaksi dengan teman-teman KPU sebagai penyelenggara pemilu, teman-teman Bawaslu, ini mulai diintensifkan sehingga terhadap alur proses semua bisa memahami terhadap mitigasi risiko ataupun kerawanan yang mungkin muncul pada prosesnya bisa kita deteksi dan antisipasi lebih awal. Kalau kemarin perilaku hidup sehat, bagaimana kita menerapkan protokol COVID ini sudah dicontohkan oleh segenap jajaran FKDM mulai dari tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan sampai dengan kelurahan. Maka saya yakin dan percaya proses sosialisasi bagaimana kita menyiapkan pesta demokrasi serentak di 2024 nanti bisa juga melalui kanal-kanal jaringan yang ada di FKDM. Sekali lagi, angka 7, 11, 7, 9, 11, dan 15 itu tidak menjadi ukuran akan magnitud atau dampak kontribusi dari FKDM sekalian. Dan kami di pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara terbuka
akan menyampaikan kesiapan untuk terus melanjutkan kolaborasi, untuk terus melanjutkan kerjasama dengan segenap FKDM baik di level provinsi, kota kabupaten, kecamatan maupun kelurahan. Kalau ukurannya tadi berapa bang? 20 juta setahun gitu ya. Itu tergantung hasil raker juga nanti karena penting di momentumnya. Saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian bahwa di dalam pembahasan RAPBD 2023 kita akan mulai sepertinya di akhir Oktober. Jadi apa yang menjadi rekomendasi di raker ini juga akan kita bawa pada saat pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif dalam mendukung. Jadi saya titip betul bisa dicermati kesiapan kita untuk pesta demokrasi 2 tahun atau mungkin kurang dari 2 tahun itu akan menjadi sangat singkat. Ya, kita nanti perlu mengkolaborasikan apa yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab anak bangsa menjaga keutuhan NKRI melalui stabilitas di Kota Jakarta. Bapak Gubernur juga berpesan karena proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di luar kota, tentu kita bisa menjaga nama baik Jakarta, nama baik FKDM, dan nama baik Bapak Ibu sekalian. Kami yakin dan percaya dari raker ini akan banyak ide-ide, usulan, gagasan yang sifatnya kreatif dan strategis yang bisa kita usung bersama dan kita lakukan pengawalan sebagai sebuah perencanaan program yang memiliki manfaat dan dampak besar bagi masyarakat. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat melaksanakan rapat kerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan ridhonya pada kita semua. Amin.